Salam. Seringkali kita mendengar bahwa iman atau iman orang Kristen itu tidak masuk akal. Pertanyaannya, apakah ungkapan ini benar? Kalau iman itu tidak masuk akal, berarti kita menjadi gila. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah iman itu melampaui akal. Karena iman itu melampaui akal, perbuatan-perbuatan Tuhan yang di atas akal kita akan membuat kita terkagum-kagum. Dan inilah alasan mengapa kita memuji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya mulai dengan ungkapan ini? Karena ini yang sesungguhnya terjadi ketika kita membaca lanjutan dari Bilangan pasal 11, khususnya dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara, pertanyaan Musa yang katakan bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau Tuhan menyuruh aku untuk memberi mereka makan bukan 1 hari, bukan 1 minggu, tapi kau katakan sebulan penuh. Bagaimana ini mungkin? Saudara perhatikan, ketika iman kita hanya sebatas akal, maka perkataan Musa ini benar. Mengapa? Karena konteks padang gurun, di mana tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber daging, tidak ada sumber kehidupan. Tapi disitulah Tuhan menjawab Musa. Saudara perhatikan di dalam Bilangan pasal 11 ayat 23, Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasaku kurang untuk melakukan hal itu? Saudara lihat, kita tahu latar belakang mengapa Musa ragu, mengapa dia gagal untuk percaya, sebagaimana renungan yang kemarin kita sudah bahas dalam channel ini. Tetapi yang kita lihat hari ini, Tuhan ingin menjawab keraguan Musa. Dan saudara tahu, Tuhan tidak kehabisan cara. Dia bisa melakukan apa saja untuk membuat kita percaya dan sekaligus mendidik kita untuk tetap percaya kepadanya. Saudara, cara yang Tuhan buat begitu luar biasa. Sekali lagi, kalau perkataan Musa ini dia ucapkan ketika Musa berada di Surabaya, ketika Musa berada di Jakarta, atau ketika Musa berada dalam konteks kita hari-hari ini, maka saya pikir tidak perlu seorang harus beriman. Mengapa? Untuk mencukupi 600.000 orang, mencukupi makanan 600.000 orang, yang sesungguhnya kalau kita jumlahkan seluruhnya itu kurang lebih 2 juta jiwa. Untuk makan daging selama 1 bulan bukanlah hal yang sulit. Karena di sekitar kita tersedia daging, tersedia pasar daging yang bisa menyediakan ini tiap-tiap hari selama 1 bulan. Kalau semuanya sudah tersedia, kalau semuanya fasilitas yang kita miliki mampu memenuhi seluruh kesulitan-kesulitan hidup kita, pertanyaannya, apakah ini masih dapat dikatakan sebagai iman? Tapi justru di tengah-tengah padang gurun yang tidak memiliki sumber-sumber kehidupan, di sana tidak ada sapi, di sana tidak ada kambing, di sana tidak ada BABI, di sana tidak ada RW, di sana tidak ada ayam. Yang ada hanya daratan yang gersang. Tapi saudara perhatikan, apakah Tuhan kekurangan kuasa untuk menjawab keraguan saudara? Saudara, Tuhan menjawabnya dengan cara yang ajaib.
Dan inilah iman yang melampaui akal kita. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, Bilangan pasal 11. Tuhan tidak kehabisan cara. Ketika burung-burung sedang bermigrasi. Saudara pernah lihat ya burung bermigrasi? Bukan hanya 1-2 ekor, bukan hanya 5 ekor, bukan hanya 100 ekor, ribuan bahkan jutaan ekor. Pada saat itulah dengan ketapelnya yang ajaib Tuhan pasang kemudian tembak burung-burung itu. Saya pakai bahasa sehari-hari saudara. Ketapel yang saya maksudkan, Tuhan datangkan angin puting beliung, kemudian burung-burung itu tidak dapat menembusnya dan burung-burung itu tidak dapat terbang dan jatuh di tepat di mana bangsa Israel berkemah. Saudara masih meragukan kuasa Tuhan? Dan seluruh bangsa Israel dan Musa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bangsa itu memungut seluruh daging itu, mengolah makannya. Tapi saudara perhatikan, dasar orang yang sudah tamak, yang sudah dikuasai hawa nafsu. Saudara perhatikan, burung-burung itu sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Tetapi karena motivasinya ingin mencobai Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, saudara perhatikan, burung-burung itu yang merupakan kiriman Tuhan dengan cara yang ajaib, berubah menjadi kucuk. Mengapa? Karena akhirnya sikap hati, sikap iman yang tidak benar mempengaruhi pola hidup, pola makan mereka. Dengan nafsu rakus dikatakan mereka makan dengan cara yang tidak wajar, sampai keluar dari lubang hidung, lubang telinga, dan mereka mati karena daging-daging dari burung itu. Saudara, kisah ini berakhir dengan tragis. Kibrot Tawa yang berarti, saudara perhatikan, Kibrot Tawa yang berarti kuburan orang-orang rakus. Seluruh bangsa Israel yang gagal untuk percaya kepada Tuhan. Dan Musa yang gagal untuk percaya kepada Tuhan melihat dengan cara yang ajaib, yang melampaui kekuatan, melampaui apa yang dia pikirkan. Ternyata Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan. Dia melihat hal-hal yang begitu luar biasa. Saudara, firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini berjalan aman-aman, biasa-biasa, segala sesuatunya terjamin, kita hidup dalam kecukupan, kelihatannya tidak ada persoalan, masihkah kita dapat dikatakan beriman? Tapi ketika segala sesuatunya tidak ada yang menjanjikan, kita di tengah-tengah krisis, kita di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak ada satu pun yang bisa kita andalkan. Tapi justru disitulah Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya. Saudara perhatikan, ingat baik-baik, iman kita haruslah iman yang melampaui akal. Artinya, iman yang melampaui akal itu adalah iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada situasi, kondisi. Bukan bergantung kepada segala sesuatu yang saudara miliki. Tapi bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.